Selamat datang di podcast Senin Kawaii, menjadikan hari Seninmu lebih berarti. Kembali lagi di podcast Senin Kawaii, membuat hari Seninmu lebih berarti, guys. Gimana kabarnya? Nad, gimana kabarnya, Nad? Alhamdulillah ya, baik. Dan sekarang gak kerasa udah bulan Februari, pertengahan Februari lagi ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tapi sambil kita coba refleksi, biasanya kan kalau mau bulan Ramadan bersih-bersih diri gitu ya. Kita refleksi diri dan kita coba kasih testimoni lah ya. Testimoni tentang 2025. Dan judul hari ini akan membawakan satu judul di Senin Kawaii ini. 2025 kenapa sih? Kenapa sih? Ada apa dengan 2025? Kenapa judulnya kayak gitu? Karena sepertinya ada beberapa hal yang membuat 2025 ini unik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Walaupun setiap tahun tuh pasti ada dinamikanya, pasti ada tantangannya juga. Tapi entah kenapa 2025 baru start aja, baru mulai aja, tapi rasanya seperti berat sekali. Dan aku pun merasa hal demikian, dan aku percaya juga teman-teman merasakan hal demikian. Kalau Nadira gimana 2025, aman? Kalau aku sih masih aman ya, belum seberat, tapi jangan sampai ya, nauzubillah. Lebih rapuh. Lebih merasa rapuh tahun sebelumnya sih. Tapi jujur ya, sebelum ke tahun 2025 sebenarnya aku nggak excited gitu sih. Karena nggak tahu ya, mungkin semakin kita dewasa terus kayak semakin ini tahun baru ya, jadi kayak berarti umur aku ngurangin nih, mesti ke situ mikirnya gitu. Terus kayak di tahun ini tuh bakal terjadi apa ya, tapi aku kayak mikir jangan sampai terjadi yang hal-hal yang aku tuh gak mau ini sekarang gitu. Kayak aku gak mau dilanda sedih-sedih lagi di tahun ini gitu. Cuma kalau yang aku rasain sih di tahun ini ya, pasti ada juga ujiannya. Ada, cuma masih aku masih bisa kuat gitu sih ya. Kayak masalahnya nggak terlalu kena mental banget. Kalau aku sih gitu. Aduh. Coba kalau Indah kenapa nih? 2025 ya. Kalau Nadira gak excited ketika menyambut tahun 2025, kalau aku excited sih ya. Karena ibaratnya 2024 tuh sama aja. Aku kayak alurnya tuh di awal tahun memang selalu berasa ujian-ujian yang sangat luar biasa. 2024 pun sama kayak gitu. Tapi ketika udah mendekati akhir tahun tuh banyak kejutan-kejutan yang membuat aku seneng gitu kan. Seneng, bahagia. Dan ketika masuk tahun 2025 dengan semangat yang sangat luar biasa, excited banget buat aku punya mimpi harus ngapain di 2025. Pas masuk Januari kayak udah gak bisa nafas ya. Bisa sih, cuman kayak wah, luar biasa ya. Ternyata 2025 khususnya Januari Februari itu banyak hal yang buat nangisnya, buat ya ini kayaknya pengasahan mental yang benar-benar mentalnya lagi di abrik gitu. Cuman aku selalu ada satu prinsip bahwa semua ini akan berlalu. Setiap hari pun gak akan selamanya hujan kan. Pasti ada matahari yang terbit yang akan menyinari hari itu. Dan sama halnya ketika kita menghadapi ujian-ujian yang sangat berat, rasanya semuanya juga akan berlalu. Barangkali ini adalah caranya Tuhan kita supaya kita bisa lebih dekat dengannya. Cuman kayak ternyata memang sulit ya. Beneran kata lagu takut tambah dewasa, beneran banget ya. Kalau misalkan kita udah masuk di umur 20-an, aku merasa ketika aku tadi berangkat dari tempat tinggal aku di Purwakarta, pas nyampe ke stasiun tuh kayak merasa lebih enak kuliah ya. Kan kalau kita kuliah ya udah mikirin belajar yang bener, tapi ketika udah lulus kuliah tuh wah, welcome to the jungle, welcome to the real life. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang beneran ya. Kalau misalkan perempuan
stigma perempuan atau perempuan mengejar independent woman-nya, aku kayak apaan sih independent woman, kalau bisa dinafkahi mendingan dinafkahi gak sih. Dan ya menurutku 2025 luar biasa lah, yang gejolaknya bukan gejolak asmara ya, tapi gejolak kehidupan yang membuat wah kita masih punya Tuhan kok, gitu sih kalau aku. Kalau Nadira gimana nih? Kalau aku sih ngerasanya ya, memasuki, berarti kalau aku ya, aku mau memasuki umur 25 tahun kan, berarti seperempat abad. ya seperempat abad. Menurut aku ya, aku tuh merasa dari mau akhir tahun kemarin nih, itu tuh kayak sisa menjalani hidup, ngerti gak sih? Iya, jadi aku nggak tahu kenapa sekarang tuh yang bikin seneng tuh kayak oh ya udah kayak ngelewat aja gitu. Jadi sekarang aku tuh ngerasain kayak ya udah ngejalanin sisa hidup aku aja gitu. Jadi udah gak ngerasain excited pada suatu hal lagi. Terus kayak aku tuh kayak ngerasanya udah udah selesai deh gitu. yang aku bikin aku seneng-seneng sekarang tuh kayak nggak tahu, aku merasa anxiety juga sih sebenarnya. Jadi kayak gak tau, kayak muncul ketakutan gak sih? Kalau Indah gitu gak sih untuk masa depan, kayak takut kayak aku tuh bakal gini aja gak ya, misalnya nih dalam hal karir, terus kesehatan aku tuh di depan tuh bakal sakit apa ya gitu gak sih? Ada ketakutan gitu di tahun sekarang. Aku jujur aja sih tahun sekarang aku muncul ketakutan gitu. Iya, kalau berbicara mengenai ketakutan tahun 2025 aku banyak sih ketakutannya. Iya kan? Dan yang paling besar adalah takut kehilangan orang tua. Iya. Itu sih, jadi kayak aduh, kadang kita kayak bener ya kerja mati-matian. Aku selalu doanya, ya Allah kalau misalkan aku udah punya apa-apa, semoga orang tua aku masih ada gitu. Karena kan aku pernah lihat postingan, hidup tuh emang gak pernah selamanya bahagia. Maksudnya bukan ketika ada orang yang bahagia, oh ada aja ujiannya. Misalkan ada orang kaya tapi orang tuanya udah gak ada. Ada orang yang misalkan hubungan keluarganya harmonis tapi anaknya baragajul apa ya? Nakal gitu. Jadi kayak pasti ada aja ujiannya, dan ketakutan itu yang semakin muncul ya. Apalagi kita sebagai orang yang udah masuk 20-an, terus udah mungkin orang-orang udah berpikir untuk nikah, kita punya adik kayak aduh nanti adik aku bisa kuliah gak ya, aduh nanti orang tua aku gimana ya, aduh nanti gimana ya kayak gitu. Ternyata berat ya. jadi usia dewasa kayak gini. Kalau dulu kayak ketika kecil kayak pengen deh jadi orang dewasa, bebas itu ngapa-ngapain. Sekarang mah kayaknya pengen jadi anak kecil lagi, mereka nggak mikirin apa-apa. Dan apa yang membuat kamu kuat, Nat? Yang pastinya sih demi keluarga aku juga sih semuanya. Terus apa yang aku pengenin dulu tuh harus aku wujudin juga. Kalau kayak misalnya nih, aku dari dulu tuh pengen punya penghasilan sendiri. Itu tuh kayak walaupun aku kayak kerja tuh ada yang bikin kesel, ada yang bikin apa, itu tuh aku harus mikir lagi, aku tuh sebelumnya pengennya ini loh gitu, masa udah ada ngeluh gitu. Gitu sih. Jadi mensyukuri. Iya sih, barangkali hal-hal yang yang kita jalani saat ini adalah doa-doa yang dulu pernah kita minta. Dan aku selalu percaya sih, ketika kita punya keinginan yang bagus, yang banyak, yang tinggi, ujiannya juga pasti tinggi, banyak, dan ya gitu. Jadi ketika menghadapi ujian, aku pernah dengar satu kalimat dari teteh-teteh bahwa hidup itu diciptakan bukan untuk bahagia, tapi hidup itu diciptakan untuk tenang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, di Al-Quran tuh gak ada diksi bahagia, tuh gak ada, tapi diksi tenang. Ya, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi kalau misalkan kita lagi bahagia, jangan terlalu bahagia, karena besoknya kita nggak tahu bakal ada apa yang terjadi. Iya, bakalan sedih. Kalau lagi sedih juga jangan terlalu sedih, karena besoknya juga kita bakalan bahagia. Tapi di umur-umur seginian teh perlu penguat gak sih, Nat?
Perlu sih. Perlu tempat cerita gak sih? Perlu. Kan apalagi perempuan ya, kalau laki-laki tidak bercerita ya bodo amat ya. Tapi nggak tahu ya kalau laki-laki kan kita beda secara perspektif atau misalkan secara fitrah. Tapi kalau perempuan jujur li adalah makhluk yang dia perlu cerita. Bahkan ketika dia punya masalah, dengan cerita pun walaupun tidak menyelesaikan masalah, setidaknya dia itu udah lega gitu. Dan di umur-umur 20-an ke atas ya yang belum punya pasangan, kita perlu untuk punya temen cerita. Dan yang salah satu yang menjadi penguatku dan aku bersyukur banget, ada satu cuttingku yang selalu ada sih menurutku kayak. Dan beliau tuh rajin banget ngirimin hasil kajiannya. Hasil kajiannya tentang ujian, misalkan ujian tuh sering banget ngasih hasil kajian tentang ujian. Dan itu yang perlu kita temukan orang-orang yang kayak gitu, karena sulit banget kan nyari yang kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau kamu berarti ke mama kah, ke orang tua kah, atau gimana? Aku lebih sering ke mama sih kalau cerita. Terus pastinya dalam doa juga. Iya. Walaupun kayak misalnya aku berdoa nih, terus kayak gak mungkin kan Allah tuh ngejawabnya langsung gitu. Pasti jawabannya tuh kayak tiba-tiba ada di pikiran aja gitu. Jadi itu yang bikin aku lebih tenang juga gitu. Iya, kembali lagi kepada Allah sih ya. Apalagi sekarang mau mendekati bulan Ramadan, itu yang aku takutin banget, Nan. Karena apa sih yang ketakutan tadi ya? Kehilangan orang tua. Kadang kayak doa, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kepada bulan Ramadan dalam kondisi utuh, karena takut banget. Kan ada yang bulan Ramadannya ada orang tuanya, puasanya, lebarannya nggak ada. Nah itu yang kayak sedih kan, apalagi lebaran itu adalah masa-masa dimana kita kumpul sama keluarga. Jadi kayak, ya Allah, takut banget ya. Apalagi kita sama-sama merasakan ya, dan misalnya orang tua kita juga sakit, Nadira sakit juga, ayah, terus aku juga ibu, dan kayak separuh hidup kita tuh kayak ya Allah. Makanya merasanya tuh kayak apa ya, kita tuh kayak ngejalanin hari tuh kayak ya udah ngejalanin aja, sisanya tuh kan gak ada excited sama sekali. Iya. Dan itu sih bukan melemahkan mental ya, cuman kayak gak ada semangat hidup. Nah iya bahasanya gitu. Karena fokus kita udah terfokus pada orang tua kan. Sekarang tuh gimana kesehatan orang tua. Kadang kayak aku organisasian ini sekarang, bisa gak sih aku mau keluar. Karena udah masanya mungkin ya kita bisa fokus ke orang tua, karena ketakutan itu yang membuat kita aduh gimana ya. Dan di sisa-sisa waktu orang tua ya, di sisa-sisa umur ini kita nggak pernah tahu orang tua kita sampai kapan, dan diri kita pun nggak tahu kita sampai kapan. Maka yang bisa kita lakukan adalah coba mengoptimalkan setiap bakti kita kepada orang tua kita, dan bersyukurnya adalah kita masih punya orang tua dan kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi seberat-beratnya ujian hidup kamu gitu ya di tahun 2025, kenapa sih 2025 ini, aku percaya bahwa setiap hal yang berat itu pasti ada satu hal yang, bukan satu hal juga ya, beberapa hal bahagia yang sedang menunggu kamu. Jadi kalau misalkan kamu menyerah dengan keadaanmu, atau kamu misalkan memilih untuk bunuh diri, ya berarti kamu kalah dengan diri kamu sendiri, dan kamu kalah dengan setiap ujian yang datang kepadamu. Jadi ya kita harus kuat, kita harus jadi pemenang dari setiap ujian yang datang kepada kita, dan tidak ada penguat sesungguhnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta untuk terus-menerus dikuatkan, terus-menerus ditegakkan pundaknya gitu ya. Jadi jangan sampai kamu merasa sendirian. Walaupun hidup ini misalkan kamu merasa sendirian, coba aja cari teman yang bisa diajak ngobrol, cari bestie-bestinya kamu, karena aku yakin pasti adalah 1-2 orang mah yang mau menerima kamu, atau misalkan mau menjadi orang yang merangkul diri kamu sendiri. Kalau Nadira gimana, Nad? Mungkin untuk orang-orang yang merasa 2025 itu udah kerasa berat banget, ya udah ikhlasin dulu, karena kita tuh jadi kayak selagi kita ikhlas ngejalanin
apa yang udah Allah kasih sama kita, mau ujian, mau bahagia, itu pasti semuanya ujungnya itu buat kebaikan kita juga Iya, gitu. iya, karena kita nggak pernah Kadang tahu. buat kita sadar juga gitu. Betul, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang menunggu kita di depan gitu. Dan sebaik-baiknya rencana adalah rencana Tuhan. Ya kita mau sebaik apapun merencanakan, tapi kalau misalkan Tuhan berkehendak lain ya kita tidak bisa apa-apa. Gitu sih guys, intinya mah mari kita jalani 2025 dengan tetap tersenyum, dengan tetap bahagia, dengan tetap optimis. Walaupun misalkan banyak banget ujian-ujian yang kamu rasakan, tetap hadapi aja. Sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Barangkali ujian-ujian itulah yang membuat diri kita kuat mentalnya. Sebagai pemanasan menuju bulan Ramadan, kita bersihkan diri kita di bulan Ramadan hingga pada akhirnya kita bisa menjemput kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita secara utuh, dan kita bisa Amin. berkumpul dengan keluarga kita, keluarga besar kita, apalagi di di Hari Raya Idul Fitri. Itu mungkin yang bisa kita obrolkan di Senin Kawaii. Dari Nadira ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih banyak guys. Semangat selalu. Aku yakin kamu kuat, dan aku yakin kamu juga hebat dan bisa melalui setiap ujian yang datang kepadamu. Terima kasih banyak sudah bertahan, dan terima kasih banyak sudah mau tetap tersenyum. Sampai jumpa di Senin Kawaii pekan depan. Dadah. Dadah.